Shalom, perkenalkan, nama saya Napitupulu Antonius Adolf Manansolon dengan NIM 200801619. Saya berasal dari kelas D Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Carles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Lalu, menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lalu, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Lalu, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi pemerintah masa revolusi yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih berlangsungnya berbagai revolusi fisik. Pada masa revolusi, terjadi sentralisasi kekuasaan oleh presiden yang dibantu oleh DPA. Pada masa ini, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah kesan kekuasaan yang absolut. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi dirubahnya KNIP menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November yang membentuk partai politik. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Yang kedua, demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1949 sampai 1959. Pada masa ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala pemerintahan eksekutif. Peran parlemen sangat dominan dalam konsepsi demokrasi parlementer. Dalam praktik demokrasi parlementer ini dinilai gagal karena yang pertama, dominannya partai politik. Yang kedua, gagalnya konstituante bersidang untuk menggantikan UUDS 1945.
Kegagalan kemudian membuat Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Lalu, masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin ketika itu bercirikan, yang pertama, didominasi oleh presiden. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, antara lain, kaburnya sistem kepartaian oleh karena banyaknya pemimpin partai yang dipenjarakan. Lalu, peran parlemen yang begitu lemah sehingga dibubarkan. Selanjutnya, hak asasi manusia terabaikan. Terjadinya sentralisasi kekuasaan dan terbatasnya peran pers. Lalu, masa demokrasi Pancasila yang berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998 atau yang disebut juga masa Orde Baru. Hadirnya demokrasi Pancasila ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Demokrasi Pancasila dirumuskan oleh Sri Sumantri yang berisi demokrasi Pancasila mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan serta kemajuan di bidang sosial ekonomi. Sekaligus, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Masa Orde Baru ini bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan demokrasi ini dianggap gagal karena yang pertama, tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif. Yang kedua, rekrutmen politik tertutup. Yang ketiga, pemilu jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan hak asasi manusia yang terbatas. Sekarang saya akan menjelaskan sistem demokrasi sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Sistem demokrasi sebelum perubahan UUD 1945, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang selanjutnya dilaksanakan oleh MPR. MPR melaksanakan sidang umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan garis besar haluan negara. Presiden merupakan mandataris MPR. DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan tanda kutip, jika ada pelanggaran, DPR boleh mengeluarkan memorandum sampai 3 kali. Presiden dan Menteri mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja negara kepada DPR untuk dimintakan persetujuan menjadi undang-undang. Presiden dan Menteri melaksanakan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara di bawah penguasaan DPR. Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada MPR hasil pemilu berikutnya. Demokrasi yang dilaksanakan hanya formalitas. Rakyat ditempatkan dalam posisi marginal yang memberikan legitimasi formal pada masa pemilu. Sistem demokrasi setelah perubahan UUD 1945. Rakyat dianggap sebagai pemegang kedaulatan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung sesuai yang tertera pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Parlemen menganut sistem 2 kamar atau yang disebut bicameral system. Kedudukan rakyat adalah sama, khususnya dalam hak memilih dan dipilih. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom.